Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul Slowly Changing Dimension. Nah, kita sudah banyak membahas tentang fundamental data warehouse, ya, bagaimana skemanya, bagaimana ETL-nya, bagaimana analisisnya dengan OLAP, ya, dan sebagainya. Uh, ini adalah materi pengayaan ya mungkin ya. Jadi topiknya adalah slowly changing dimension. Fokusnya adalah ke dimension ya, tabel-tabel dimension. Jadi bagaimana perubahan di tabel dimension lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terkadang data dimensi adalah data kualitatif ya yang terhubung dengan fact table. Nah, jangan lupakan itu. Apa namanya? Terkadang eh, tabel dimensi itu mengalami perubahan. Contoh, misal kita punya customer, ya, misal namanya adalah Tony gitu ya. Tony itu mempunyai email, ya, email. Misal Tony at gmail.com. Nah, saat ini namanya ini gitu. Tapi suatu saat bisa jadi berubah nama Tony-nya, emailnya bukan ini. Atau HP-nya gitu ya. HP-nya misal 0815 berapa. Bisa jadi saat ini itu nomornya ini, tapi bisa jadi nanti berbeda. Misal 0889 apa kayak gitu. Ya. Atau misal harga gitu ya. Produk di tabel produk gitu ya. Tabel produk itu bisa jadi produk A itu bisa jadi harganya sekian adalah 9.000. Tapi bisa jadi nanti produk A itu bisa jadi harganya naik 10.000. Oh, nanti juga produk ini bisa jadi 11.000. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan data di dimensi ini gitu ya, di dimensi di data warehouse gitu. Jadi eh, entah perubahan alamat, adalah kategori dan sebagainya, ya, perubahan dari waktu ke waktu. Nah, eh, idealnya perubahan-perubahan di data dimensi itu perlu di handle. Salah satu ada beberapa bentuk penanganan ya, ada beberapa penanganan dan penanganan ini istilahnya adalah namanya slowly changing dimension ini. Jadi dengan slowly changing dimension itu akan membantu menangani perubahan data pada tabel dimensi. Jadi ketika ada perubahan seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu slowly changing dimension yang akan digunakan. Ya, jadi memungkinkan melacak perubahan, ya, memungkinkan melacak perubahan. Kenapa ya? Karena ada kebutuhan, misal, oh ternyata misal harga itu, eh, misal ada transaksi gitu ya, transaksi yang dulu pembelian adalah dengan produk A adalah 9.000, tapi transaksi yang sekarang bisa menjadi 11.000, 11.000. Nah, transaksinya itu bisa jadi sebelumnya akan hilang, bukan hilang ya, maksudnya eh, produk A itu mungkin bisa jadi akan dianggap ya dulu juga 11.000 gitu ya, padahal ada perubahan dimensi tadi ya, kayak gitu. Nah, itu perlu di handle. Nah, kenapa slowly changing dimension itu penting? Ya karena untuk menjaga konsistensi data. Konsistensi data itu artinya ketika ada perubahan itu konsisten ya, di record gitu ya, disimpan bahwa memang ada perubahan dari waktu ke waktu. Ya, bisa jadi digunakan untuk analisis historis dari waktu ke waktu. Dan ya, menyediakan pelacakan perubahan ya, ada ada tadi gitu ya, ada perubahan tadi, ya karena di data warehouse itu kita nggak melakukan perubahan data secara langsung ya, tapi kita bisa simpan di eh, tempat yang lain gitu ya, ketika ada perubahan. Nah, itu akan lebih baik. Ada beberapa jenis dari slowly changing dimension ini. Ada namanya tipe nol, atau mungkin ada juga yang mengatakan bukan tipe nol, yang tidak ada tipenya gitu ya. Kemudian ada eh, tipe satu override gitu ya. Ada tipe 2 tambah new baris, new row gitu ya. Tipe 3 new column gitu ya. Tipe 4 gunakan tabel history. Kemudian tipe 6 adalah hybrid. Nah, tipe yang ke nol atau original value itu sebenarnya tidak ada perubahan yang dilacak gitu ya. Ya tidak pernah dirubah gitu ya, tidak pernah dirubah ya. Atau mungkin di beberapa referensi sebenarnya tidak ada tipe nol itu ya. Kita biasanya bisa mulai dari tipe satu. Tipe nol itu maksudnya ya kita tidak menggunakan solid dimension ini gitu ya secara langsung. Tipe satu adalah override.
Overwrite itu artinya menimpa, menimpa. Jadi data lama itu ditimpa dengan data yang baru. Contoh, misal kita punya master pelanggan, di mana master pelanggan atau tabel dimensi pelanggan itu mempunyai email yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Di mana misal Alis itu, ya Alis itu punya email namanya alis@gmail.com, ya. Yang mana email ini di tahun 2021 gitu ya, bulan 1 tanggal 1, kemudian ya ini request saja gitu ya, misal tanggal joinnya gitu, misal atau bagaimana gitu. Nah ada perubahan email ya. Eh, dengan menggunakan tipe satu adalah langsung di override saja. Override. Jadi data yang selanjutnya data yang di tabel master itu nanti kita rubah namanya emailnya itu bukan Alice lagi tapi new Alice. Jadi langsung otomatis ditimpa gitu. Jadi kalau ada transaksi di tabel fakta, fakta gitu ya, di tabel fact gitu ya. Nah, semua transaksi Alice itu akan menggunakan email yang baru ini gitu ya. Padahal transaksi sebelumnya itu bukan menggunakan email ini. Jadi kita nggak bisa melakukan tracking gitu. Tracking bahwa sebenarnya misalnya pada tahun 2020 gitu ya. Ya, ada transaksi 2021 ada transaksi. Ya, padahal sebelumnya itu menggunakan Alice@gmail. Ya, kemudian di sini ada Alice, new Alice ya, new Alice gitu ya, new Alice ya. Baca apa ya, Alice gitu ya, Alice. Nah, ketika di replace maka transaksi di tahun 2000, 2020, 2019 itu ya dianggap menggunakan email ini gitu. Padahal enggak sebenarnya, padahal enggak. Ya, jadi tidak ada riwayat yang tersimpan. Ya. Nah, apakah perlu, maksudnya apakah bermasalah atau enggak tergantung ya, apakah nanti ini digunakan atau enggak. Kalau misal tidak terlalu signifikan, mungkin kalau email mungkin nggak tahu ya, mungkin kurang kurang mungkin kurang terlalu gitu ya dipakai. Tapi kalau seperti ada harga dan sebagainya, atau bisa jadi email bisa jadi dipakai untuk melakukan tracking email ini melakukan transaksi apa saja itu by email, itu bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalau Fred artinya ya ditimpa dengan data yang baru tanpa ada penyimpanan historinya. Atau yang kedua, menggunakan tipe yang kedua adalah menambah kolom baru. Menambah kolom baru itu, sorry, menambah baris baru, menambah row gitu, nambah baru gitu ya. Jadi menyimpan eh, versi atau riwayat dari data tadi ya di baris ya, di baris. Jadi misal di sini tadi ls ya, eh, apa tuh namanya dengan customer ID adalah seperti ini, maka eh, di customer ini ya akan ada dua record gitu, ada record gitu ya. Record yang pertama adalah list yang mungkin aktifnya adalah di tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Kemudian email yang kedua adalah di tanggal ini ya 2023 bulan September ya. September sebelumnya Agustusnya sudah ganti gitu ya, ganti email. Nah, sampai belum tahu kapan selesai kayak gitu. Jadi akan ada historis. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kita bisa tahu, oh transaksi pada tahun 2021, 2022, 2023, oh pada tahun 2021 itu email yang digunakan adalah bukan New Alice lagi, tapi bukan New Alice ya belum ada karena kita masih menggunakan email yang versi lama. Ada tracking di bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Jadi penyimpanannya menggunakan baris. Ada lagi yang menggunakan kolom. Ya, ada lagi yang menggunakan kolom. Tapi perubahannya hanya satu satu ini gitu ya, satu satu siklus gitu ya. Satu siklus ya, satu perubahan sebelumnya saja. Jadi misal eh Lies ini hampir sama ya datanya, data yang di atas itu hampir sama ya. Akan ada pref dan current email gitu ya, pref dan current hanya satu aja gitu, pref dan current email. Jadi 101 itu tetap tetap menjadi satu baris saja di sini recordnya. Alias itu pref emailnya adalah sekian ya, dan current emailnya adalah ini ya, current emailnya adalah new alias ini ya. Ingin tahu ya kita bisa melihat pref emailnya, tapi dia nggak bisa tahu sebelum alias itu apakah ada lagi sebelumnya gitu, atau misal ada lagi lies
baru gitu misal namanya @gmail ya maka ini menjadi ref gitu ya email ini menjadi current kayak gitu. Nah, cuman gitu aja ya. Cuman satu perubahan saja yang bisa dilacak dan akan susah taunya gitu ya. Kalau misal kita ingin tahu lebih dari satu perubahan. Tipe yang keempat adalah menggunakan history table. History table itu artinya ada tabel pendukung. Tabel pendukung yang menyimpan perubahan tadi secara spesifik. Jadi misal tabel utamanya adalah ini. Ya, tabel utamanya adalah ini. Ya, dan alias gitu ya. Dan ini adalah email yang terbaru. Tapi kita bisa tahu ya, akses ke tabel history. Current customer history itu bahwa sebenarnya 101 itu sebelum new alias itu yang aktif misal di tanggal sekian ya sebelumnya ada email namanya alias@gmail.com jadi ada penyimpanan ininya ya histori terkait email ini gitu ya yang sebenarnya ada perubahan di tanggal sekian ya jadi nanti misal kalau ada alias itu misal sekarang tahun 2024 nih misal kan ada penambahan misal alias gitu ya ya ini kan terhubung nih ya terhubung ya relational model ini ya. Kemudian misal alias baru gitu ya, misalnya namanya @gmail gitu ya, .com ya. Sorry kalau jelek tulisannya. Aktif pada tahun 2024 bulan 1 tanggal 1. Oke, jadi transaksi setelah tanggal 1 bulan 1 2024 akan menggunakan email yang baru ya. Tapi kita bisa juga tracking sebelumnya itu adalah nah transaksi di tahun 2021 eh, sorry, tahun 2023 bulan 9 sampai 2024 ini menggunakan email ya New Online. Sebelumnya lagi di tanggal sekian sampai tanggal sekian itu menggunakan online. Dan seterusnya yaitu menggunakan tipe yang keempat. Jadi hanya dimensi utama yang menyimpan yang terkini saja. Jadi ini bukan New Alias lagi tapi namanya adalah Alias baru. Oke. Seterusnya ya. Saya kira bisa dipahamin. Ada lagi tipe hybrid gitu ya. Ada tipe hybrid, tipe 6. Jadi kombinasi dari tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ya. Jadi lebih kompleks diimplementasikan. Nah, kapan menggunakan ini? Slowly changing dimension itu ya saat kalau tipe 1 artinya tidak perlu menyimpan data historis nggak terlalu peduli. Misal di table dimension ada perubahan nggak ada masalah gitu. Karena kita nggak terlalu ingin menggunakan atribut-atribut di tabel dimension tadi misal email gitu ya email mungkin tidak terlalu ingin dipakai gitu tapi kalau misal ternyata ada perubahan di produk gitu deskripsinya atau masuk kategori apa nah itu penting nggak kalau penting eh, ya kita nggak bisa misal nih produk A gitu ya dia masuk di kategori XX gitu ya. Oh, ternyata sekarang produk A masuk di kategori YY gitu. Nah, saat kita ingin melakukan, misal nih, kita hanya otomatis mereplace gitu ya. Misalnya di tahun 2021, 2022 gitu ya. Ini 2023, ini 2024. Nah, misal melakukan analisis berdasarkan kategorinya, maka YY hanya ditemukan di tahun 2024 saja. Karena eh, sorry. Kalau di tahun 2000 di tahun 2024 kalau di replace maka ini juga sebelumnya akan di replace ya. Sebelumnya juga akan menggunakan eh YY. Jadi YY itu adalah transaksi semuanya ini padahal di tahun 2024 ada perubahan, ada pemisahan kategori tadi. Sehingga seharusnya YY itu hanya berada di sini saja ya. Ya, tapi kita bisa tahu bahwa sebenarnya produk A itu sebelum-sebelumnya masuk di kategori mana saja. Gitu. Berarti kalau seperti itu dan itu dianggap penting maka tidak cocok menggunakan tipe satu. Tapi kalau tidak seurgent itu ya tidak perlu gitu langsung di replace aja. Nah, tipe 2 itu ya riwayat itu sangat penting ya, record tadi itu ya. Kalau yang ketiga itu misal hanya yang menyimpan satu perubahan saja. Misal ternyata nanti AA itu masuk di kategori ZZ gitu ya. Dan itu kita nggak terlalu perlu tahu sebelum-sebelumnya, hanya ingin tahu satu perubahan di atasnya. Nah, itu maka menggunakan tipe 3 gitu, yang kolom tadi. Tipe 4 itu menjaga tabel utama tetap kecil ya. Jadi ada tipe
Ini yang dimensi utamanya, ini dimensi historinya, ya. Ya, jadi akan panjang gitu ya. Ini hanya satu aja gitu ya, eh, satu data yang terbaru saja gitu, ya, satu record yang terbaru saja gitu. Nah, ini juga sama mendukung riwayat yang sangat penting. Jadi hampir sama seperti tipe 2, tapi lebih apa ya, memisah gitu ya, lebih rapi gitu ya, lebih menjaga tabel utama tetap kecil. Kalau di tipe 2 itu kan nanti cuma ada satu tabel dan panjang gitu, banyak gitu nanti. Kemudian eh, tipe 6 memerlukan fleksibilitas tinggi dalam pelacakan data ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tergantung kebutuhan mana yang harus dipakai gitu. Nah, itu adalah beberapa eh, tipe dari slow learning dimension. Jadi kalau ketika punya perubahan terhadap eh, tabel dimensi, pendekatan mana sih yang cocok untuk bisa menghandle itu? Apakah dibiarkan aja, apakah di override, apakah disimpan historinya dan sebagainya. Ini tergantung kepada kebutuhan bisnis masing-masing. Ya, tetapi memang kalau kita belajar data warehouse ya tentu kita biasanya materi ini cukup penting ya karena tadi ya perubahan data di tabel dimensi itu pasti terjadi gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.